kan mungkin bisa diceritain sedikit awal mulanya hobi Aisyah berkuda tuh sejak kapan sih? Oke, jadi keluarga aku tuh dari kecil dibiasakan untuk belajar berkuda memanah gitu sesuai dengan sunnahnya, dan yang belajar kuda itu tidak hanya Aisyah saja. Jadi sempat satu masa satu anggota keluarga tuh punya satu kuda. Jadi ayahnya, bunda, Aisyah, Rakana, Raina sampai Jalu, Jaki belum tuh punya satu orang satu kuda. Tapi yang aktif berkuda berikutnya tuh cuma Aisyah dan ayahnya. Jadi kalau yang Rakana, Raina kan tidak terus gitu. Nah akhirnya udah itu waktu mereka kecil stop dulu tuh agak vakum. Nah baru 2 tahun terakhir ini Aisyah berkudanya semakin serius. Aisyah serius, Jalu juga sekarang mulai serius. Ternyata di pondok juga Rakan Arena juga sedang berkuda juga, tapi kan mereka pakai kuda orang. Nah kalau Jalu udah kuda sendiri, Aisyah juga. Nah di 2 tahun ini Aisyah alhamdulillah prestasi berkudanya tuh langsung naik, dan itu juga menyedot perhatian banyak orang. Jadi saya sebagai orang tua happy karena ini tidak hanya sebatas hobi, tapi Aisyah juga sudah mulai mengukir prestasi. Lalu kenapa memilih berkuda? Tapi ada kekhawatiran khusus nggak sih? Secara kan kalau berkuda kan kalau misalnya jatuh nanti lecet. Oke, jadi kenapa memilih berkuda? Salah satunya adalah ya karena itu sunnah dari Nabi. Yang kedua juga adalah karena gue tuh sangat suka binatang, anak-anak juga seperti itu, dan juga berkuda itu bisa melatih motorik dan juga konsentrasi, fokus, pede, keberanian dan sebagainya, dan itu terasa banget manfaatnya. Dan kalau resiko iya, semua olahraga apapun ada resikonya. Bahkan kuda itu termasuk resikonya cukup tinggi. Kalau kata orang katanya, kok berkuda itu nggak capek, kali yang capek kan kudanya. Itu sama, kudanya capek, orangnya juga capek. Jadi yang menarik ada dalam berkuda itu harus ada kerjasama, ada chemistry antara si rider atau yang naik kuda dengan si kudanya itu sendiri. Resikonya tinggi iya, apalagi kalau jatuh dan lain-lain, baik yang eh, patah dan lain sebagainya. Makanya kelengkapannya juga kan pakai helm. Kalau Aisyah tuh suka pakai body protector, terus bootnya juga buat khusus dan lain sebagainya. Nah, Aisyah pernah celaka tuh di Surabaya, jatuh sampai keguling-guling gitu. Wah, untung itu udah feeling sih, aduh ini fatal banget. Tapi pas diperiksa ternyata tidak, cuma memar sedikit, dan saat itu juga dalam kondisi pincang. Dia ketemu kudanya lagi, ngobrol lagi. Dari kenapa harus ngobrol, kenapa harus interaksi dengan kuda, karena memang harus chemistry-nya ada itu. Jadi beresiko, tapi ya udah Aisyahnya mau, ya udah. Jadi kalau Aisyah lagi bertanding di atas kuda, aduh, gue sebagai ayahnya tuh yang ngilu banget. Aduh, berani banget dia tuh, untuk seorang perempuan tuh sangat berani, ngebut, wah gitu. Alhamdulillah selamat sama sekarang. Aisyah kan kini sudah resmi sebagai atlet berkuda. Itu emang keinginannya dia atau dari hobi aja jadi keterusan gitu? Ini sih ngalir, sorry. Yuk. Ya ini sih ngalir aja, ini jadi karena dia hobinya udah digeluti dengan serius, kemudian ikut pertandingan satu dan pertandingan yang lain, dan juga mulai sering dapat medali emas, perak, perunggu gitu. Jadi mulai menyedot perhatian dari pihak Pordasi dan juga pihak KONI pusat. Jadi udah tiba-tiba dihubungi sama tim DKI. Jadi sebetulnya tidak hanya DKI. Jadi ada 3 provinsi yang mau melamar Aisyah kemarin itu. Jadi Aceh, kemudian DKI Jakarta, dan juga Yogyakarta. Jadi kita sampai bingung, aduh gimana nih gitu. Jadi karena kan sistemnya tuh ya kayak bola gitu. Ayo, ada beberapa provinsi memang tidak ada atletnya, akhirnya dipinang untuk memperkuat provinsi tersebut. Ya udah, akhirnya Aisyah memilih. Aku bilang udah deh, siapa duluan yang mengontrak, kayaknya DKI Jakarta yang mengontrak duluan. Alhamdulillah. Jadi ini baru buat kejurnas di bulan September. Mudah-mudahan tahun depan di PON juga Aisyah bisa menjadi salah satu atletnya, dan juga bisa mempersembahkan medali terbaik untuk provinsi yang mempercayakan pada dirinya. Lalu ada pelatihan khusus nggak sih kalau untuk mempersiapkan Oh iya, karena di isolasi gitu? kalau udah masuk ke atlet salah satu provinsi, dalam hal ini ada DKI, ada TC-nya juga, training centernya juga. Jadi latihannya harus lebih sering lagi, makanan lebih diperhatikan, kemudian juga gaya hidupnya juga, terus olahraga lainnya juga, renang juga dilakukan. Jadi emang harus tanggung jawab, amanah yang diberikan gitu. Karena kan ada tanggung jawabnya juga gitu. Apalagi kan kok atlet itu kalau tidak salah juga ada
uang bulanannya juga. Jadi bukan buat foya-foya, itu untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Lu sebangga apa sih Ivan melihat Aisyah sekarang menjadi Gue sih bangga, gue bangga banget. Tapi yang bikin gue sedih adalah kalau gue datang lihat Aisyah bertanding, Aisyah tuh jarang menang. Baru sekali doang pas gue datang dia menang. Sisanya tuh kalau gue nggak datang baru menang. Kayaknya sih dia apa ya? Kalau ada bapaknya tuh kayak bapaknya terlalu cerewet. Jadi kadang-kadang gue kalau datang pun gue nggak mau ketemu Aisyah, gue jauh-jauh nonton dari jauh, wah berdoa banget pas sudah selesai baru gue samperin. Jadi seru, bangga banget, berharap mudah-mudahan ini amanahnya bisa dipenuhi dan juga benar-benar diwujudkan dengan sebuah persembahan medali untuk DKI. Lo dari Aisyahnya sendiri setelah resmi jadi atlet nasional, reaksinya dia tuh seperti apa nih? Oh dia ya happy karena diapresiasi kerja keras dia. Jadi dia tuh orang itu, gue ngelatih tanggung jawab. Ketika sudah memilih A harus tanggung jawab dan harus maksimal. Dan ini salah satu bukti bahwa dia benar-benar serius menggelutinya. Jadi sibuk banget Aisyah tuh sekarang tuh kan sekolah udah mulai masuk kelas 1 SMA, lingkungan baru. Kemudian juga belum apa-apa udah izin ke sekolahnya karena tanding kemana ke Palembang kemana gitu. Nah itu untungnya sekolah juga mensupport sekali bagaimana kegiatan Aisyah. Kegiatan menciptakan lagu. Bentar lagi minggu depan katanya mau bikin band sama teman-temannya. Emang hebat lah, gue senang. Bagus kayak bapaknya, nggak ada capeknya, bagus. Biar semuanya juga kegiatannya positif. Jadi hebat Aisyah, mudah-mudahan Aisyah bisa kuat secara fisik, mental dan juga bisa tanggung jawab. Terakhir ini agak out of topic nih mengenai tapingan yang waktu itu kan ada tuh peserta yang melamar tuh di depan Ivan, itu seruannya gimana ceritanya? Jadi ini tuh Family 100 tuh luar biasa. Kalau kata orang tuh not just a game. Jadi itu tidak hanya permainan, tidak hanya game, tidak quiz atau game show, tapi banyak kisah yang kita angkat dan lain-lain. Bahkan beberapa banyak kejadian kejutan. Kita pun nggak tahu apa yang akan terjadi di panggung itu. Dan gue jujur kalau sebelum mau masuk itu gue doa ya Allah berikan apapun keajaiban di acara ini, apapun kejutan di acara ini, ya kayak gimana ada ngelamar segala macam gitu. Jadi itu yang so sweet banget. Ada tangisan, ada ketawa bahagia, ada marah-marahan, ada semua di Family 100. Jadi ini alhamdulillah sampai titik ini sudah 300 episode. Family 100 masih terus bertahan, menempati posisinya, bersaing di antara sinetron-sinetron yang ada. Ini di jamnya Family 100 cukup mencuat. Jadi terima kasih buat pemirsa selalu setia menonton Family 100.